Nah, perkawinan itu adalah dunia kebohongan. Siapa membohongi siapa, siapa dibohongi siapa. Buktinya, waktu kamu pacaran dulu, sudah dibohongi pacarmu. Tapi kenapa dinikahi kamu mau? Betul? Maka, sebaiknya bohongi dulu sebelum dibohongi. Dan tanya dulu, Mas, aku mau dibohongi di mana? Pada dasarnya, lelaki tukang bohong. Bahagia bisa membohongi. Dan perempuan sendiri suka dibohongi. Bahagia bila dibohongi. Bukankah wow? Itu memang dari sononya. Betul? Bukankah kebahagiaan ada di situ? Kemesraan letaknya di situ. Tak mungkin suami ke istri bilang, "Mah, saya mau selingkuh." Ya tidak mungkin. Tetapi dia akan mengatakan, "Mah, saya mau rapat." Membohongi boleh asal tidak ketahuan. Membohongi boleh asal bikin kemesraan. Rumusnya itu datang dari mana? Saya tidak tahu. Ingat, pada dasarnya bohong itu tidak baik. Bohong itu dosa. Tapi kalau tidak ada bohong dalam perkawinan, itu yang bohong. Betul? Banget. Cerita yang bilang perkawinan itu indah, seperti cerita dalam sinetron, itu nonsen, terlalu berlebihan. Tapi ingat, urusan membohongi, wanita itu lebih lihai. Dia lebih tahu anak kita anak siapa. Lanjut, nomor 6. Nah, perkawinan itu misteri. Tidak ada yang bisa menebaknya. Pasanganmu tiba-tiba hadir orang lain, tiba-tiba jadi pasanganmu. Bukankah itu misteri? Pacaran lama putus, pacaran sebentar jadi. Jodoh datang menunggu waktu, menunggu antrean. Ada yang kawin muda, ada yang kawin senja, ada yang kawin lebih dari sekali, ada juga yang jadi istri ketiga. Berusahalah, lalu terima sajalah. Yang kamu ciptakan dapat cantik, tapi dapatnya nonong. Yang kamu ciptakan dapat maco, tapi laura weora. Terjemahannya lanang ora wedo ora. Ya terima sajalah. Bukankah apa yang didapat bukan yang diharap? Apa yang dicari bukan yang didapat? Kalau yang cantik dapat yang ganteng, dan yang ganteng dapat yang cantik, dan yang ganteng dapat yang cantik, lalu yang jelek dapat siapa? Kalau kamu dapat sesuai dengan yang kamu ciptakan, itu baru namanya rezeki nomplok. Tapi apa yang baik di permulaan belum tentu baik dalam perjalanan. Yang tak baik di permulaan bisa mulus di perjalanan. Tak ada yang bisa menebaknya karena masing-masing berubah. Yang dulu waktu pacaran ganteng, sabar, baik, tahunya setelah kawin pas punya duit dia berlaku kasar dan makan hati. Yang dulu pacaran kelihatan cantik, keibuan, sahabat, tahunya sekarang gembrot, cemburuan dan galak. Pada saat pacaran masing-masing melayani karena ingin memiliki. Setelah kawin masing-masing ingin dilayani karena sudah memiliki. Maka ingat, setelah kawin harus seperti saat pacaran, saling melayani. Ingat itu. Baik. 7. Nah, kamu harus bisa menyesuaikan perubahan. Jangan mencoba mengubah keunikan pasangan. Bila ada yang tidak kamu sukai, katakan.
Bila ia tidak bisa mengubah, terimalah dan cobalah kamu yang berubah. Ini namanya apes. Bila kamu bisa melayani pasangan selama hayat di kandung badan, maka kamu dapat penghargaan lagi. Namanya piagam kesabaran. Betul? Biar supaya betul, lanjutkan ke 8. Nah, bila kamu kawin ternyata tak bisa bersatu menghasilkan kentut terus-menerus, apakah kamu akan bercerai? Bila bercerai, ingat anak, dia korban pertama. Bila bercerai, ingat agama, apakah kamu bisa bercerai? Bila kamu bercerai, maka kamu dapat penghargaan namanya piagam kenekatan. Yang ini tidak saya anjurkan. Sorry, enggak saya anjurkan. Baik, nomor 9. Nah, ada sepasang suami istri merayakan pesta 37 tahun perkawinan. Semua hadirin memuji dan memberi apresiasi. Sebagai contoh perkawinan yang indah, mereka hidup berkecukupan dan bahagia. Ketika itu ada hadirin yang minta testimoni. Apakah perkawinan ibu bahagia? Si istri menjawab, bagaimana bahagia. Setiap sarapan pagi, suamiku memanggang roti. Ia makan tengahnya dan memberikan kulit roti kepadaku. Padahal aku ingin tengahnya. Kemudian ia membuka telur rebus. Putihnya untuk dia, kuningnya untuk saya. Padahal saya ingin yang putihnya. Bukankah dengan diberi kuning telur saya akan diracun? Sang suami menjawab, ya yang, bukan begitu. Bukan begitu. Istrinya kaget. Ia menangis terharu atas cinta suaminya. Ternyata karena kurang komunikasi saja. Maksudnya, memberi yang terbaik ternyata terbalik. Itu terjadi selama 37 tahun. Apa tidak gila? Nah, kawin itu gampang, tapi memeliharanya yang sulit. Bagilah tugas menurut kodrat. Tugas seorang suami memberi nafkah, menjadi kepala rumah tangga, mengambil keputusan penting, melindungi, mengayomi keluarga. Tugas seorang istri mengatur rumah tangga, mengatur pengeluaran, mengasuh dan mendidik anak. Pembagian tugas harus dibicarakan. Bila tugas itu tidak dilakukan, maka perkawinanmu terancam. Demikianlah Tuhan sudah mengatur. Betapa manusia itu baru komplit, manusia menjadi sempurna setelah menjadi satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling mengisi. Apalagi bila sudah punya anak butuh figur bapak dan butuh figur ibu untuk berkembang jadi manusia yang sempurna. Anak jadi kekuatan perkawinan utama. Dan yang paling utama untuk menilai suami adalah tanggung jawab. Bahwa rezeki setelah perkawinan bertambah. Buktinya yang waktu lajang tak punya rumah, setelah kawin memilikinya. Maka ada harta gono gini. Bila cerai dibagi sama rata. Maka istri jangan banyak cemburu kalau suaminya lembur. Maka istri jangan banyak telepon kalau suaminya kerja. Itu nyebelin, tahu? Iya Pak, selamat benar Pak. Tak bisa kerja dan rezeki berkurang. Ingat syair lagu, cemburu sedikit tak mengapa, itu buktinya ada cinta. Cemburu banyak, celaka, itu mah malapetaka, itu bukti tak percaya. Saat sekarang, bila istri tak kerja, tak bisa mencukupi kebutuhan rumah keluarga.
maka suami sebaliknya harus bisa menerima. Bila penghasilan istri lebih besar, ini harus disyukuri, walau ada bahayanya. Karena melawan kodrat, maka istri harus tetap menghormati suaminya. Karena rezeki setelah kawin bisa dari salah satu atau dari keduanya. Nah, setelah kawin, cinta itu seperti dagang. Kalau tidak saling menguntungkan, jangan harap mendapatkan cinta beneran. Suami atau istri suka hitung-hitungan. Bila istri tidak melakukan tugas dengan baik, gaji istri dipotong. Sebaliknya, bila suami penghasilannya kurang, pelayanan dikurangi. Begitu ya Pak ya? Ya, saya curiga. Nah, katanya cinta itu pengorbanan. Katanya cinta itu komunikasi. Katanya cinta itu saling melayani. Katanya cinta itu saling menghormati. Katanya cinta itu saling memberi. Tapi cinta tanpa uang, tapi cinta duit kurang, rasa cinta itu bisa hilang. Betul? Nah, setelah kawin, cinta itu tak ada lagi. Yang ada rasa kasihan. Kalau pasangan kita melakukan kewajiban, kamu wajib mengapresiasinya. Nah, seks dalam perkawinan penting. Ketika baru kawin, suami lupa pakai celana. Setelah lama kawin, suami lupa lepas celana. Begitu juga wanita, suka malas melayani suaminya. Begitu ada saingan dan suami main mata, istri baru mulai senang, mengencangkan badan, baru mulai berdandan, seperti Ronaldo mulai menyerang. Ingat, seks melepaskan stres, melepaskan ketegangan, badan kembali rileks. Maka seks perlu latihan yang teratur. Bila kelamaan tidak dipakai, diserang, ini bahasa Jawa, berebet. Maaf, orang Minang. Berebet, nah gitu. Oh gitu. Misalnya orang Padang susah ketika dulu baru kawin, suami dipegang kuduk, kodoknya berdiri. Setelah lama kawin, suami dipegang kodok, kuduknya berdiri. Itu biasa, karena monotoni. Itu tandanya perlu Kama Sutra. Itu perlunya Purwoceng. Apa itu Pak? Oh jamu, oh iya. Oh gitu, oh iya oke. Saya diapit oleh dua penyair berpengalaman. Jangan malu-malu. Demi keintiman, semua perlu diusahakan. Nah, katanya kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari cinta, dari mata, turun ke hati. Dalam kurung, hati, harta, dan titik. Astaga, Pak Slamet. Ini bukan Pak Slamet, Bang. Kalau 20 tahun lagi, saling pandang masih mesra. Itu tandanya kamu bahagia. Biasanya, memandang pasangan sudah sepet. Pandang mata langsung kelahi. Betul? Betul.